Perilaku organisasi merupakan ilmu tentang perilaku tiap individu dan kelompok, serta pengaruh tiap individu dan kelompok terhadap organisasi, maupun perilaku interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok dalam organisasi demi kemanfaatan suatu organisasi. Perilaku organisasi juga dikenal sebagai studi tentang organisasi. Studi ini adalah sebuah bidang telaah akademik khusus yang mempelajari organisasi dengan memanfaatkan metode-metode dari ekonomi, sosiologi, ilmu politik, antropologi, dan psikologi. Seperti halnya ilmu sosial, perilaku organisasi berusaha untuk mengontrol, memprediksikan, dan menjelaskan, namun ada sejumlah kontroversi mengenai dampak etis dan pemusatan perhatian terhadap perilaku pekerja. Ada 3 tingkatan analisis pada perilaku organisasi, yaitu individu, kelompok, organisasi. Adapun 4 unsur atau elemen utama perilaku organisasi antara lain pandangan psikologi, pandangan ekonomi, pandangan bahwa individu dipengaruhi aturan orang dan pemimpinnya, pandangan tentang penekanan kepada tuntutan manajer untuk mencapai tujuan organisasi. Unsur-unsur atau elemen perilaku organisasi di atas mengidentifikasi macam organisasi dilihat dari budaya organisasi tersebut, yang dapat dikelompokkan menjadi organisasi formal, organisasi informal, dan social environment. Ada 4 model atau framework di dalam perilaku organisasi yang akan mempengaruhi operasi dari organisasi, yaitu yang pertama ada autokratik. Model ini berbasis pada kekuatan dengan orientasi manajerial yang berwenang. Maksudnya adalah bahwa karyawan atau pegawai sangat tergantung pada pimpinan atau bos. Ini membuat pencapaian kinerja karyawan atau pegawai rendah. Kemudian yang kedua, kustodial. Model yang berbasis pada ekonomi atau benefit dengan orientasi pada uang. Maksudnya bahwa karyawan atau pegawai merasa aman, nyaman, dan mendapat keuntungan setelah berada di dalam organisasi. Pencapaian dalam model ini adalah passive cooperation. Yang ketiga adalah supportive. Model ini berbasis akan kepemimpinan. Karyawan atau pegawai berorientasi pada kinerja dan partisipasi. Karyawan atau pegawai pada model ini mengejar status dan pengenalan pencapaian kinerja dapat dicapai dengan meningkat. Kemudian yang keempat ada kolegial. Model yang berdasarkan partnership atau persekutuan atau perseorangan dan berorientasi pada kerjasama atau teamwork. Karyawan atau pegawai pada model ini mempunyai bertanggung jawab dan kesadaran berdisiplin. Dalam pencapaiannya, karyawan atau pegawai memiliki antusias dalam berkinerja. Perilaku organisasi dalam beberapa jenis pendekatan manajemen. Yang pertama, manajemen tradisional. Tiap individu memiliki perilaku tertentu dalam tiap proses perencanaan, organisasi, penggerakan, dan pengawasan. Tiap kelompok atau unit kerja memiliki karakteristik tertentu dalam berinteraksi di dalam maupun antar kelompok atau unit kerja. Kemudian yang kedua, manajemen berdasarkan sasaran. Tiap individu atau kelompok mempunyai interest tertentu dalam menentukan sasaran kerja tiap unit dan bahkan penentuan sasaran organisasi. Yang ketiga, manajemen strategik. Tiap individu atau kelompok memiliki pandangan yang berbeda dalam menganalisis lingkungan penentuan visi dan misi, perumusan strategi, implementasi strategi, maupun pengendalian strategi. Yang keempat, manajemen mutu terpadu. Tiap individu atau kelompok memiliki tolak ukur mutu yang berbeda dan memiliki komitmen mutu yang berbeda pula. Perilaku organisasi saat ini merupakan bidang studi yang berkembang. Jurusan studi organisasi pada umumnya ditempatkan dalam sekolah-sekolah bisnis. Meskipun banyak universitas yang juga mempunyai program psikolog industri dan ekonomi industri pula. Bidang ini sangat berpengaruh dalam dunia bisnis dan para praktisi seperti Peter Drucker dan Peter Senge yang mengubah penelitian akademik menjadi praktik bisnis. Perilaku organisasi menjadi semakin penting dalam ekonomi global ketika orang dengan berbagai latar belakang dan nilai budaya harus bekerja bersama-sama secara efektif dan efisien. Namun bidang ini juga semakin dikritik sebagai suatu bidang studi karena asumsi-asumsinya yang etnosentris dan pro-kapitalis. Perilaku manusia sangat berbeda antara satu dengan lainnya. Perilaku itu sendiri adalah suatu fungsi dari interaksi antara seseorang individu dengan lingkungannya. Ditilik dari sifatnya, perbedaan perilaku manusia itu disebabkan karena kemampuan, kebutuhan, cara berpikir untuk menentukan pilihan perilaku, pengalaman, dan reaksi afektifnya berbeda satu sama lain. Pendekatan yang sering dipergunakan untuk memahami perilaku manusia adalah pendekatan kognitif, reinforcement, dan psikoanalitis. Berikut penjelasan ketiga pendekatan tersebut dilihat dari penekanannya, penyebab timbulnya perilaku, prosesnya, kepentingan masa lalu di dalam menentukan perilaku, tingkat kesadaran, dan data yang dipergunakan. Yang pertama, penekanan.
Pendekatan kognitif menekankan penafsiran individu tentang lingkungan dipertimbangkan lebih penting dari lingkungan itu sendiri. Pendekatan penguatan menekankan pada peranan lingkungan dalam perilaku manusia sebagai suatu sumber stimuli yang dapat menghasilkan dan memperkuat respon perilaku. Pendekatan psikoanalitis menekankan peranan sistem personalitas di dalam menentukan suatu perilaku. Lingkungan dipertimbangkan sepanjang hanya sebagai ego yang berinteraksi dengannya untuk memuaskan keinginan. Yang kedua, penyebab timbulnya perilaku. Pendekatan kognitif, perilaku dikatakan timbul dari ketidakseimbangan atau ketidaksesuaian pada struktur kognitif yang dapat dihasilkan dari persepsi tentang lingkungan. Pendekatan reinforcement menyatakan bahwa perilaku itu ditentukan oleh stimuli lingkungan baik sebelum terjadinya perilaku maupun sebagai hasil dari perilaku. Menurut pendekatan psikoanalitis, perilaku itu ditimbulkan oleh tegangan yang dihasilkan oleh tidak tercapainya keinginan. Yang ketiga, proses. Pendekatan kognitif menyatakan bahwa kognisi atau pengetahuan dan pengalaman adalah proses mental yang saling menyempurnakan dengan struktur kognisi yang ada. Dan akibat ketidaksesuaian dalam struktur menghasilkan perilaku yang dapat mengurangi ketidaksesuaian tersebut. Pendekatan reinforcement lingkungan yang beraksi dalam diri individu mengundang respon yang ditentukan oleh sejarah. Sifat dari reaksi lingkungan pada respon tersebut menentukan kecenderungan perilaku masa mendatang. Dalam pendekatan psikoanalitis, keinginan dan harapan dihasilkan dalam ide kemudian diproses oleh ego di bawah pengamatan superego. Yang keempat, kepentingan masa lalu dalam menentukan perilaku. Pendekatan kognitif tidak memperhitungkan masa lalu. Pengalaman masa lalu hanya menentukan pada struktur kognitif, dan perilaku adalah suatu fungsi dari pernyataan masa sekarang dari sistem kognitif seseorang, tanpa memperhatikan proses masuknya dalam sistem. Tiap reinforcement bersifat historik. Suatu respon seseorang pada suatu stimulus tertentu adalah menjadi suatu fungsi dari sejarah lingkungannya. Menurut pendekatan psikoanalitis, masa lalu seseorang dapat menjadikan suatu penentu yang relatif penting bagi perilakunya. Kekuatan relatif dari ide, ego, dan superego ditentukan oleh interaksi dan pengembangannya di masa lalu. Yang kelima, tingkat dari kesadaran. Dalam pendekatan kognitif, memang ada aneka ragam tingkatan kesadaran. Dalam teori reinforcement, tidak ada perbedaan antara sadar dan tidak. Biasanya aktivitas mental dipertimbangkan menjadi bentuk lain dari perilaku dan tidak dihubungkan dengan kasus kekosongan apapun. Aktivitas mental seperti berpikir dan berperasaan dapat saja diikuti dengan perilaku yang terbuka, tetapi bukan berarti bahwa berpikir dan berperasaan dapat menyebabkan terjadinya perilaku terbuka. Pendekatan psikoanalitis, hampir sebagian besar aktivitas mental adalah tidak sadar. Aktivitas tidak sadar dari ide dan superego secara luar menentukan perilaku. Yang keenam, data. Dalam pendekatan kognitif, data atas sikap nilai, pengertian, dan pengharapan pada dasarnya dikumpulkan lewat survei dan kuesioner. Pendekatan reinforcement mengukur stimuli lingkungan dan respon materi atau fisik yang dapat diamati lewat observasi langsung atau dengan pertolongan sarana teknologi. Pendekatan psikoanalitis menggunakan data ekspresi dari keinginan, harapan, dan bukti penekanan dan blocking dari keinginan tersebut lewat analisa mimpi, asosiasi bebas, teknik proyektif, dan hipnotis. Sekian dan terima kasih.